Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selamat pagi. Pagi. Kok rata-rata pada pegang kepala? Ada apa ini? Pagi. Ada apa ini kok rata-rata Buka, pada? Saya juga ini. buka bantal. Saya juga. Buka bantal tapi sudah mandi kan? Belum. Aduh, oke. Oke, saya tidak permasalahkan. Belum. Saya tidak permasalahkan sudah mandi atau belum. Intinya hari ini jam sekian kita akan belajar bahasa Indonesia. Itulah resikonya belajar di rumah. Ya, enaknya kita bisa belum mandi. Yang penting jangan lupa sikat gigi. Nah, sekarang kita masuk di pertemuan terakhir. Ya, pertemuan terakhir untuk bab 1. Untuk bab 1 ini, setelah materi ini kita akan simulasi ulangan harian. Simulasi dulu ya, kita tidak langsung ulangan harian. Jadi minggu depan itu kita akan simulasi menggunakan aplikasi daring Quick per School untuk ulangan harian. Jadi ulangan hariannya di rumah masing-masing. Mau lihat buku terserah, soalnya pilihan ganda 25 nomor. Nanti saya kasih kisi-kisi. Mau kerjasama di rumah temannya boleh ya, karena soalnya ini bukan soal bilang kalimat simpleks adalah, kalimat kompleks adalah, soalnya adalah soal penerapan seperti yang kamu kerjakan saat ini di rumah masing-masing, yang tugas harian itu. Oke, kita langsung masuk materi. Saya mutal dulu. Jadi materi kita adalah melengkapi gagasan pokok ya. Nah, mungkin di antara kalian sudah ada yang selesai tugasnya. Ya, sudah ada. Misalnya, ada yang sudah selesai, sebutkan saja judulnya. Judulnya saja. Ada yang sudah selesai, judulnya saja. Masa tidak ada? Saya, Pak. Oke, Sarkasi, silakan, Nak. Judulnya saja. Judulnya Ya, judulnya saja. Merpati. Oh, kamu ambil merpati ya? Burung merpati? Burung merpati? Bukan, Pak. Ah? Apa? Demam berdarah, Pak. Oke, demam. Penyakit demam berdarah. Oke, penyakit demam berdarah. Oke ya, penyakit demam berdarah. Nah, sekarang penyakit demam berdarah. Ya, mungkin Sarkasi sudah selesai tugasnya atau baru judul, enggak apa-apa. Nah, untuk tugas itu dikumpul setelah ulangan harian. Jadi waktunya masih ada 14 hari, masih panjang. Tapi kamu jangan terlena ya. Nah, sekarang misalnya Sarkasi tadi judulnya adalah demam berdarah. Ya, Sarkasi sudah mempunyai gagasan pokok bahwa demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh Aedes nyamuk Aedes aegypti. Mungkin itu. Nah, saya bisa melengkapi dengan gagasan penjelas. Contohnya, selain nyamuk Aedes aegypti, penyakit demam berdarah bisa juga disebabkan oleh pola hidup manusia yang tidak sehat. Contohnya, membuang sampah sembarangan, mengkonsumsi atau menggunakan air minum yang tidak sehat, artinya tidak dimasak, memberikan contoh pola yang tidak semestinya seperti membiasakan hidup yang tidak sehat. Jadi pekerjaan kita hanya memberikan lagi, menambahkan lagi gagasan penjelas. Ini ada di buku. Nah, ini ada contoh di buku. Pada materi sebelumnya, kamu sudah belajar memahami isi teks laporan, hasil observasi,
Jika kamu sudah memahaminya, marilah lanjutkan dengan menyajikan gagasan ke dalam laporan hasil observasi, sebagaimana yang sudah kamu pahami sebelumnya. Ke dalam sebelumnya bahwa pada setiap paragraf terdapat gagasan pokok. Jadi mengembangkan teks dimulai dengan menuliskan gagasan pokok terlebih dahulu. Nah, mungkin kamu terbalik, wacananya dulu baru gagasan pokoknya. Tidak apa-apa. Ya, nanti tinggal melengkapi. Setiap gagasan pokok dikembangkan menjadi satu paragraf. Nah, ini contohnya. Ya. Merpati sering dinamakan dengan darah karena termasuk dalam ordo yang sama. Kalau ini saya kembangkan, ya, selain dinamakan burung dara, merpati juga biasa dalam bahasa Bugis disebut apa? Bahasa Bugisnya merpati. Jangan-jangan. Ya betul, jangan-jangan itu dalam bahasa Bugis. Merpati juga mempunyai sifat pemalu. Bisa didekati, tapi tidak bisa ditangkap. Lanjut lagi, ini lagi dikembangkan. Merpati dan dara adalah burung yang berbadal gempar dengan leher pendek, paruh ramping pendek, dan cere berair. Ini bisa lagi kita sambung. Ya. Mempunyai warna yang hitam. Ada juga yang berwarna putih. Bahkan ada burung merpati yang warnanya campuran. Dalam tubuhnya ada bulu putih dan ada juga yang bulu hitam. Begitu maksudnya ya. Diperjelas saja. Ini lagi. Merpati dan dara memiliki spesies yang bermacam. Ya. Nah, kalau merpati di Indonesia, spesiesnya itu bertubuh gempal pendek. Kalau merpati yang berada di luar negeri, spesiesnya agak lebih besar. Ya, mungkin dipengaruhi oleh faktor cuaca atau faktor suhu di daerah di mana burung merpati itu tinggal. Ini lagi. Nah, ini. Berbagai spesies merpati dan dara dimanfaatkan sebagai burung hias. Bahkan, burung merpati bisa dijadikan kuliner atau santapan enak di berbagai kota di Indonesia. Salah satunya di Yogyakarta. Burung merpati adalah salah satu sumber makanan bergizi bagi masyarakat Yogyakarta dan menjadikan sebuah kuliner atau jajanan di Jalan Malioboro. Begitu maksudnya. Kita tinggal kembangkan saja. Kalau kamu sudah punya sekarang mau kau ganti, makanya saya suruh yang bisa dilobangi. Kalau kamu mau ganti enggak masalah. Karena gampang jadi buka-buka. Enggak sama kalau buku dirobek-robek lagi. Nah, ini contohnya yang tadi. Ya, ini. Ya, ini dia perjelas lagi. Jadi gagasan penjelas adalah gagasan yang menjelaskan gagasan pokok lebih mendetail. Nah, ini adalah pelajaran awal kita. Apabila gagasan pokoknya di awal deduktif, di akhir induktif, awal akhir campuran. Ya. Kalau ini naratif dan deskriptif itu menjelaskan dan mengajak. Tapi ini tidak ya, tidak kita pelajari nanti kuliah itu biasanya ini. Cukup di SMA ini dulu. Sudah diajarkan awal-awal. Nah, ini lagi contoh. Gagasan pokoknya kelelawar memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, ini gagasan penjelasnya. Nih. Bisa dibaca. Ini masih gagasan penjelas. Nah, misalnya lagi saya membuatkan lagi gagasan penjelas dari kelelawar. Kelelawar, ya, berdasarkan faktanya ya, kelelawar adalah salah satu sumber pemicu penyakit corona yang lagi marak di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dari berbagai negara, tempat munculnya penyakit corona
yaitu di kota Wuhan, salah satu pemicu penyebab penyakit corona berpindah ke manusia karena adanya manusia yang mengkonsumsi kelelawar di daerah Wuhan, Cina. Begitu maksudnya. Ya, kita perjelas lagi kalau ini tadi kelelawar, berbicara kelelawar. Kalau kamu ada punya pengalaman unik atau punya pengalaman tentang kelelawar, bisa disambung. Begitu. Ada lagi yang punya judul, saya kasih gambaran gagasan penjelas. Ada? Sebutkan saja. Gagasan utama atau gagasan pokok ya. Nah, bisa ini ditambah lagi di sini. Nah, ini kegiatan berikutnya menyusun teks laporan hasil observasi, itulah tugas tak, yaitu wacana. Ya, tentukan objek yang kamu amati. Ya, mungkin tadi Sarkasi punya objeknya tentang penyakit demam berdarah. Karena Sarkasi tidak boleh keluar rumah, bagaimana dia cara menentukan faktanya itu penyakit demam berdarah? Dia bisa browsing di internet, YouTube. Lakukan observasi. Jadi Sarkasi melakukan observasi dengan mencari faktanya yang berada di YouTube atau di Google. Catatlah hasil observasi kamu. Bila memungkinkan, ambil foto dan videokan observasimu. Ya, bila memungkinkan. Susunlah teks laporan hasil observasimu dengan memperhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah bahasanya. Kaidah bahasa kita pelajari minggu lalu, struktur di pertemuan ketiga. Presentasikan. Ya, ini enaknya belajar di BDR. Kalau dulu setiap siswa mempresentasikan dia punya penemuan atau laporan. Sekarang cukup dipresentasikan di kertas, nanti saya yang memeriksakan. Kalau dulu presentasi di depan kelas, ya, Pak saya laporan hasil observasiku tentang maraknya ibu-ibu atau perempuan mengoleksi bunga kaktus. Itu bisa dijadikan. Ya, kalau bapak-bapak ikan hias yang dalam toples-toples kecil itu bisa jadi. Berilah tanggapan. Oke, nanti saya yang tanggapi saja ya. Publikasikan tes hasil observasimu di majalah dinding, majalah sekolah, blog, atau media cetak. Nah, kalau ini ya ini tidak usah kita pelajari ya. Ini saya penggal karena kita disuruh ke perpustakaan. Cukup mengerjakan tugasmu itu, saya anggap sudah melaporkan membaca buku. Nah, ini ringkasan. Ya. Jadi materi kita sudah selesai untuk bab 1. Minggu depan kita simulasi baru ulangan harian pertama. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan sekarang. Ada? Materi ulangannya Pak, Bab 1 saja. Bab materi apa saja? Nanti saya kasih ringkasannya. Ada tadi ringkasannya di buku, bahkan ada lagi nanti yang ringkasan yang saya kasih ya pada saat simulasi. Tapi yang harus kamu lakukan sekarang adalah menggunakan bagaimana caranya membuat akun di Cooper School. Akan saya share nanti di classroom ya. Diperhatikan nanti classroomnya baik-baik. Di situ ada saya share linknya. Ya. Ada lagi pertanyaan yang bagus sekali? Ada? Berapa lama waktunya Pak ulangannya? Ya, insya Allah waktunya 25 nomor, 2 kali 45 menit atau 90 menit. Pak, bisakah saya ke rumahnya Sarkasi kerjasama? Bisa. Boleh. Ya, bisa. Ya, boleh sepanjang menggunakan masker atau memperhatikan protokol kesehatan. Boleh, karena ini soalnya soal penerapan ya. Contoh-contoh
soal penerapan, misalnya tadi berikut ini kasih ki gagasan pokok, ya, kasih ki gagasan pokok. Nah, berikut ini gagasan penjelas yang paling tepat untuk melengkapi gagasan pokok di atas adalah. Jadi tidak ada bilang kalimat simplex adalah, kalimat deduktif itu apa, klausa itu apa. Jadi soal-soal penerapan seperti kalau ujian nasional dengan ujian akhir sekolah. Ada lagi? Boleh ya, kalau mau boleh. Tidak larang. Pak, boleh Kak melihat buku? Oh, boleh sekali, karena ini soal penerapan. Ada lagi? Ya. Ini kan kita belum pernah ketemu secara daring, ya, secara tetap muka. Ya, daringnya daring ya, tetap muka online. Jadi nanti kalau ada yang ketemu ketawa-ketawa ya saya maklumi. Karena selama ini saya hanya melihat kepala saja, belum pernah melihat kamu tinggi atau pendek, kamu gemuk atau ya. Ternyata sarkasi itu pas ketemu, ternyata orangnya tembem, gagah, misalnya. Ya, bercanda ya. Jadi mungkin itu untuk pembelajaran tatap muka di sekolah, PJJ itu masih jauh dari harapan untuk. Jadi kalau kamu tidak memanfaatkan ini dengan baik, apalagi nanti sudah ada kuota ya. Ya, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Jadi materi kita hari ini kesimpulannya adalah melengkapi gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Jadi apa itu gagasan pokok, apa itu ide pokok, ya kalimat utama dalam suatu paragraf. Kemudian diperjelas lagi dengan menggunakan kalimat penjelas. Apa itu gagasan penjelas? Adalah gagasan yang menjelaskan tentang isi gagasan pokok. Tadi contohnya banyak di buku, ada juga saya kasih contoh berdasarkan judul dari judulnya sarkasi. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silahkan dinyalakan. Apa? Saya mau bertanya. Ya, silahkan. Itu bagaimana contohnya bisa dilihat Pak yang gagasan di bagian akhir paragraf? Oke. Nah, ingat gagasan pokok atau ide pokok itu adalah pernyataan umum atau gagasan yang menjelaskan seluruh isi paragraf. Bagaimana cara melihatnya? Saya kira ada aturan gagasan pokok seperti yang sudah saya jelaskan. Ya. Apa? Ya, silahkan buka bukunya. Ada juga di Classroom. Kalau saya jelaskan di sini, saya panjang lagi, nanti kotamu habis. Oke, ada lagi cara menentukannya. Ya, pertama lihat contohnya saja. Biasanya gagasan pokok itu menggunakan konjungsi adalah, ialah, merupakan. Contohnya tadi, penyakit demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Nah, berikutnya itu kamu tinggal memberikan gagasan penjelas. Boleh gagasan penjelasnya dulu. Nah, nanti di akhir paragrafnya, jadi penyakit demam berdarah disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Tapi ditempatkan di terakhir. Contoh ya, saat ini, ya saya kasih contoh paragrafnya. Saat ini adalah musim penghujan, di mana nyamuk di Indonesia atau di daerah tempat saya itu biasanya bermunculan. Ini disebabkan karena banyaknya genangan air. Berdasarkan fakta atau temuan, penyakit Aedes aegypti itu bisa penyakit Aedes aegypti atau penyakit demam berdarah biasanya rawan pada musim hujan. Jadi, penyakit demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk demam berdarah.
Saya simpan tadi di belakang sekali. Jadi gagasan dijelas-jelaskan dulu, kemudian disimpulkan atau dijadikan ide pokok bagian terakhirnya. Oke, paham? Sarkasi? Oke, sarkasi ya? Paham, Pak, paham. Oke. Jadi dijelaskan dulu di atas baru disimpulkan disimpulkan, diringkas dengan ide pokok di belakangnya. Oke, ada lagi pertanyaan yang bagus sekali? Kalau tidak ada, silahkan nyalakan kameranya untuk absensi. Masih banyak. Siapa itu yang pakai nama Shum User? Belum. Oke, nyalakan semua. Saya mau absen. Ada 19 orang. Nuryani. Kalau tidak mau Ki kelihatan muka Takna, nyalakan saja kamera Tak, baru tutup Ki. Kalau tidak mau. Oke, masih ada Siti Hapsari, Nur Hikmawati, bukan, Nur Hadijah, M. Ansar, sudah. Nur Hadijah. Nur Hadijah Mami yang belum menyala. Oke, sudah menyala semua ya. Karena kalau saya absen satu-satu lama, kalau saya absen begini cepat, langsung ya. Oke, silakan smile terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, sudah saya absensi. Jika memang masih ada, ini yang Shum User siapa? Rifki ya? Tidak ada namanya Shum User yang rambutnya disisir ke samping pakai baju sweater abu-abu. Siapa? Coba sebut nama tak nak? Rizky, Pak. Rizky ya, oke sudah dia rubah. Oke. Rizky ya, Rizky. Rizky Mainak ya. Rizky saja, Rizky Saputra. Rizky Bawami, Pak. Oke, Rizky Bawami deh. Macam keplak bicara rogi. Oke, karena tidak ada lagi yang ingin dibahas, pertanyaan pun juga sudah saya bahas. Silahkan konsentrasi di grup WhatsApp-nya. Ada link saya kasih, bisa diikuti dulu untuk membuat akun Cooper School. Minggu depan kita review materi sekaligus simulasi ulangan harian pertama. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.